Bapak yang baik, terima kasih karena saat ini kami ada di ruangan Zoom untuk ibadah di grup Gepas ini. Ya Tuhan, hamba-Mu tidak lebih daripada saudara-saudara kami yang hadir. Tapi kalau saat ini Engkau mau mempercayakan hamba menyampaikan isi hati Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami juga kekuatan di dalam menerima firman-Mu, melakukan apa yang Engkau mau kami lakukan di tengah pelayanan kami. Berkati kami semua yang terlibat, berkati teman-teman yang berencana untuk hadir. Berkati juga jaringan Tuhan, karena keadaan alam saat ini, hujan yang tidak berhenti, tapi kami tahu bahwa Tuhan menguasai alam ini. Terima kasih. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya membagikan membagikan berkat lewat pelayanan mimbar ini. Nama saya Pendeta Reni Balalembang. S-nya itu, nggak ada S, karena S itu marga suami. Suami dari Poso, saya dari Toraja, campuran orang Sumatera Barat. Anak kami 3, 1 laki-laki, 2 perempuan. Ya, itu saja. Saat ini saya sedang ada di Gereja Kemah Injil Indonesia yang ada di Cimahi, ya. Nah, tapi belum penempatan. Baru 1 tahun, sebelumnya itu 11 tahun ada di NTT, pegang jemaat GKI yang ada di Kabupaten Kupang, namanya Kecamatan Fatuleu. Ya, itu saja. Pada saat ini saya ya memang kita berdoa ya, apa sih yang mau disampaikan gitu. Dan Tuhan mengingatkan kepada saya untuk melihat di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, saya akan bacakan, tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus juga akan membaca di sana walaupun dalam keadaan mute, supaya kita mendapatkan berkat dari membaca firman. Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 11 sampai 14. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan menjadi tahir. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan tiap-tiap saat. Iya, saya mengambil tema firman bukan keadaan. Iya. Naaman ini seorang panglima yang sangat dihormati, disayangin raja. Ya, setiap dia maju berperang selalu ada kemenangan-kemenangan. Satu saat dia mengalami sakit kusta, itu bisa kita lihat di ayat-ayat sebelumnya. Kemudian saat itu memang penyakit kusta dianggap kutuk ya, dan belum ada obatnya, sehingga pasti dalam keadaan yang sangat-sangat bergumul dia mengalami sakit itu. Kemudian Naaman ini di rumahnya ada seorang istilahnya anak kecil, anak perempuan, dan anak itu orang Israel. Ya, dia menjadi pelayan bagi istrinya Naaman. Anak kecil itu bilang begini, sekiranya tuanku Naaman menghadap Nabi yang di Samaria, makalah tentu Nabi itu menyembuhkan dia dan penyakitnya. Ya, masih kecil dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik.
ya. Jadi jangan kita berpikir karena kita sekolah tinggi, ya, merasa bahwa kita satu-satunya yang bisa bawa firman yang bisa menyampaikan. Cukup sederhana. Sekiranya Tuanku menemukan nabi yang ada di Samaria, tentulah nabi itu menyembuhkan. Itu satu kesaksian dan puji Tuhan, Naaman mendengar kata anak perempuan kecil itu, gadis kecil itu. Ya, kemudian dia istilahnya dalam perjalanannya pergi ya mengambil surat dan akhirnya tibalah dia bertemu dengan Elisa ya. Bahkan dia membawa berkat yang banyak karena kalau dia sembuh dia pasti memberikan berkat itu. Biasanya orang kalau udah mendengar mendapat jawaban doa, wah kalau memberi nggak kira-kira ya gitu. Maaf. Setelah itu singkat cerita sampailah dia bertemu dengan Elisa. Ketika Elisa ya dia bertemu di tempat di mana Elisa tinggal, kemudian Elisa nggak keluar, dia hanya bilang perintahkan bahwa kamu harus mandi ya tadi kita membacanya ya mandi di Sungai Damsik begitu, tidak keluar dan memerintahkan. Bapak saya juga seorang TNI. TNI dia kalau perintahkan bawahannya, kalau Bapak udah panggil karena waktu ya saya melihat karena saya kan besar di lingkungan. Kalau Bapak udah panggil bawahannya, oh nggak ada bilang tunggu komandan, sebentar komandan, enggak, dia pasti cepat pergi. Entah itu mengantar saya ke sekolah atau melakukan tugas-tugas. Ya kalau sudah jadi terbiasa seorang perwira atau seorang tentara mendengar apa yang disampaikan oleh orang yang lebih tinggi atau komandannya. Sampai di sana dia kecewa karena dia sangka Elisa keluar lalu ya dengan dengan spektakuler ya meraba kustanya ya. Begitu akhirnya sembuh kalau memang disuruh mandi, bukankah dikatakan bahwa Abana dan Papar sungai lebih besar dibanding Sungai Damsik? Ini udah nggak keluar, nyuruh pula dan yang disuruh ke tempat yang lebih kecil. Ya, dia jengkel, kesal. Nah, dia punya konsep sedemikiannya karena dia seorang panglima, ya pejabat. Ya. Dia berpikir akan dilakukan atau hamba Tuhan yang dari Samaria ini akan melakukan hal-hal yang spektakuler. Lalu dia dengan jengkelnya dia pergi dengan panas hati. Tapi bawahannya bilang gini, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh yang lebih sulit, pasti Bapak mau kan? Karena ya tentara pasti begitu. Kalau disuruh pasti melakukan. Apalagi yang disuruh orang ya atasannya dalam hal ini seorang nabi tentu dihormati, ya kan? Kenapa kesal hati gitu ya? Ini dalam bahasanya hanya disuruh mandi aja kok, kan gitu. Nggak usah membandingkan mana yang bagus, mana yang jernih, mana yang tempatnya wow dan sebagainya. Kalau nabinya tentu firman Tuhan disampaikan itu lewat Elisa. Bilang sama Naaman, mandi kau di Damsik. Di ayat 14, di ayat 12, Naaman panas hati. Tapi di ayat 14, ketika diingatkan oleh bawahannya, pegawainya, apa sih yang bisa dibuat oleh komandan, maka dia melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang terjadi? Ya, dalam Sungai Yordan, sesuai perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah kembali. Tubuhnya seperti anak kecil, bersih, tidak ada satu titik pun kusta atau penyakit itu. Saya 1 tahun di Ternate, saya melayani di panti rehabilitasi kusta. Ya, setiap minggu saya pasti hadir. Tapi di situ juga ada orang yang masih aktif. Jadi yang hadir di ibadah panti itu adalah orang-orang yang sembuh. Ya,
Kalaupun mereka sembuh, ada bagian ini yang harus, ya, ada bagian tulang-tulang rawan yang hilang, ya, karena kusta memakan bagian tulang rawan. Ada dokter di sini, ya, tapi karena saya di Ternate, saya mendapat kesempatan untuk melayani rohani lewat persekutuan di panti rehabilitasi. Ya, 14 dengan jelas katakan gini, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali, ya, dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Apa yang terjadi? Pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Tidak ada di sana rehabilitasi waktu saya di Ternate. Ya kalau sembuh ya pasti ada bagian-bagian yang hilang gitu ya. Dan memang saya waktu di Ternate saya baru pertama kali pelayanan di panti kusta. Nah, penanggung jawab ini tangannya udah hilang. Saya orangnya nggak gengsian. Saya bilang sama pemuda, minta maaf, saya nggak tahu kayak mana cara salamannya. Mereka bilang salaman, jo pegang saja tangannya kan gitu. Dia jangan sampai saya pegang atau saya bersikap salah kan gitu. Ya, dua-dua jarinya hilang. Jadi kalau salaman ya kita pegang bagian ininya. Ya, tapi dikatakan di ayat 14 seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Tidak ada bekas-bekas atau bagian-bagian yang rusak. Ya, lewat firman Tuhan ini, temanya firman, bukan keadaan. Seringkali kita dalam pelayanan ingin keadaan kita wow, spektakuler. Ya, ingin yang ya mungkin dengan cara atau KKR harus seperti ini, harus seperti itu. Ketika Tuhan menyuruh kita ke tempat yang mungkin secara manusia, aduh ya ampun kenapa di tempat itu. 11 tahun saya di NTT, saya memang minta untuk di desa. Teman-teman ketawa, dia bilang, aduh, dia bilang, kamu udah lihat tempatnya. Ya, saya tidak cari karena dari tadi malam badan kurang sehat, ada foto ya seperti dindingnya dinding bebak. Bebak itu apa ya? Bukan kelapa ya. Semacam orang Timur sih bilangnya bebak. Ya batang kelapa tapi bukan kelapa. Ya, karena kalau kelapa dia tidak berduri. Kalau ini berduri jadi harus dilepas durinya. Itu jadi dindingnya waktu saya datang. Atapnya itu dengan rumput, ya, rumput yang memang untuk rumah. Ya, tapi rumput memang rumput kering. Kemudian ketika saya datang itu alasnya masih tanah, ya, karena saya sebelumnya saya dari kota jadi saya pikir pakai high heels selain high heels saya rusak karena dep masuk di tanah kan, akhirnya saya membuat lubang-lubang, wah nggak bagus ya. Mungkin bagi orang wah, bahkan teman-teman hamba Tuhan di sini kok mau di situ. Saya nggak tahu karena Tuhan menyuruh. Ya. Saya dari keluarga yang cukup, tapi ketika saya dipanggil Tuhan, saya tidak bergantung pada keluarga, saya bergantung kepada Tuhan. Ya. Memang saya pernah di perusahaan sawit pegang 4 gereja PAUD yang ada di perkebunan sawit. Ya, kalau udah bilang sawit pasti tebal lah ya, kan gitu. Tapi Tuhan juga izinkan ke tempat sana. Bisa jadi kita akan kecewa dengan penempatan Tuhan. Kita bilang, aduh, saya pikir saya harus begini. Tapi tema katakan firman, bukan karena keadaan. Ya, jangan takut pada keadaan. Pada waktu saya mengambil keputusan di tanah Timur ini, ya, wah teman udah cerita, dia punya jemaat sekian puluh. Jemaat saya cuma 15 waktu saya datang, sekian puluh, perpuluhannya cuma segini. Memang hati juga sedih ya. Kita selalu membandingkan perpuluhan. Gitu ya. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau menempatkan aku di sini, Engkau bela saya. Ya, tahun 2013 saya datang, 2014 selanjutnya terus. Ya, kemudian teman-teman, saya pernah di Kupang memang. Waktu itu Bapak menjadi salah satu muspida ya. Jadi saya di sana, saya dikenal, punya teman banyak. Teman-teman, kenapa saya memang mau di kampung?
di kota, karena di kota teman-teman saya banyak. Saya ditantang oleh teman saya satu angkatan, beliau sekarang sudah almarhum, pelayanan di Medan, di Lahat atau Langkat gitu. Dia bilang begini, Reni, lu nggak ngerasain sih susahnya gitu. Oke, saya bilang saya mau belajar mengandalkan Tuhan. Ya, Tuhan secara mata seperti Naaman, kirain keren, kirain seperti ini, kirain spektakuler, tapi yang dikasih, ya ampun, kursinya sudah, ya kursi plastik, tidak rewat karena dapat sumbangan dari WVI, World Vision, kemudian ya tapi lokasinya, situasinya, tapi saya mau belajar. Kalau Tuhan bilang pergi, ya pergi, lakukan firman, jangan lihat keadaan. Aduh Tuhan, ya ampun, gue dapat berapa nih ya? Aku dapat bagaimana nih? Wah, ya. Kalau Tuhan bilang cukup kau tumpang tangan, ya cukup lah. Jangan kita berspektakuler ingin kelihatan kayaknya lebih, kalau aku buat seperti ini ya, terputar seperti itu. Nah, Tuhan bilang katakan saja seperti ini. Nah, ketika Tuhan berbicara, ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, firman itu, pasti terjadi mukjizat. Jemaat saya setengahnya ya mungkin seperempatnya lah, setengah buta huruf. Bayangkan biasa khotbah di tengah mahasiswa, khotbah di tengah orang-orang terpelajar. Sekarang saya harus khotbah, bahasanya harus serendah-rendah mungkin untuk dimengerti. Karena saya nggak punya darah orang Timor, ya. Saya harus belajar, tentu bahasa sehari-hari. Saya bukan mau meninggikan, tapi saya juga punya pengalaman seperti itu. Tuhan bilang firman. Keadaan itu tidak mempengaruhi. Waktu saya di Toraja, menjaga bapak saya, jemaat saya 3 kakak. Nggak ada pun yang mau di sana. Ya. Tapi setelah saya masuk di sana, ya, perpuluhan yang saya dapat, ya karena itu yang jadi permasalahan teman-teman. Kalau 3 apalah isinya gitu. Rupanya 3 kakak itu kan isinya satu lektor di Staken, satu guru agama pegawai negeri, sudah guru agama, satu guru musik, yang satu tentara, yang satu bidan istrinya, guru agama, suaminya di PDAM. Cuma 3 kakak, 6 keluarga dengan jumlah waktu itu kayaknya 14, ya 3 kakak dengan saya jadi 4 kakak. Jadi satu kali kami kumpul, kemudian mereka bertanya, bagaimana Ibu Reni? Ya, saya tanya ada terjadi pemberincangan dan dia kaget. Karena dia jemaatnya 40 kakak. Tapi apa yang saya terima lebih dari yang 40 kakak. Jadi saya bilang, belajar untuk tidak melihat keadaan. Tapi percaya pada firman. Ketika saya mengambil keputusan untuk berangkat ke NTT, saya berdoa puasa, kemudian Tuhan kasih di Matius pasal 21 ya. Di situ dikatakan begini, ayat 21 A atau B. Dia bilang, jika engkau percaya dan tidak bimbang. Banyak orang Kristen percaya, tapi ketika keadaan tidak memungkinkan, enggak pas ini, mulai kita bimbang. Ya. Saya pun bukan dereng jadi. 11 tahun itu ya penuh dengan air mata, ya, dengan keadaan seperti itu, tapi belajar. Saya angkat tangan, Tuhan bilang kalau engkau yang menyuruh, engkau yang perintahkan, engkau akan melakukan apa yang di luar pikiran kita. Sama seperti ketika Abraham mengatakan pada Lot, silakan memilih. Lot melihat, wah di sebelah sana tanahnya hijau. Tapi apa yang terjadi? Bertetangga dengan Sodom dan Gomora. Bukan dia tambah kaya, tapi Abraham. Jadi mengikut Tuhan bukan karena keadaan. Bukan karena situasi yang, wah ini mendukung nih, ini seperti ini. Tapi karena firman. Mari kita melangkah. Kalau kita mau melihat mukjizat Tuhan, mari kita melangkah. Memang, bahkan ada yang bilang kau bodoh pergi ke sana karena saya berada di gereja perusahaan sawit terbesar di Pekanbaru. Kenapa kau tinggal? Mereka kan minta diperpanjang. Saya bilang ya, saya bernasar dan saya harus bayar hutang. Saya bernasar ke NTT karena saya bertobat di NTT ketika bapak saya bertugas di NTT dan mama saya yang berlatar belakang
orang Kedar akhirnya terima Tuhan di tempat itu. Walaupun dengan cara harus adik yang nomor 2 Tuhan panggil. Banyak cara Tuhan punya. Ya, kalau kita ini kan hanya sedih, kita berpikir cara seperti itu. Tuhan banyak punya cara. Dan puji Tuhan, yang di tempat kata orang Gersang, anakku selesai kuliah ya dengan banyak Tuhan buka keran-keran. Tuhan kan sumber. Tinggal kerannya Tuhan itu kan banyak. Ya, ketika anak saya mengambil keputusan untuk kuliah di sekolah teologi ambil jurusan musik, saya bilang, "Bang, anak saya laki-laki, 1, 2 perempuan. Itu nggak gampang kuliah di situ. Harus beli ini, beli itu." Saya bilang, "Tapi kalau memang itu panggilan, Tuhan akan sediakan." Dan puji Tuhan dia udah selesai. Sekarang melayani di Tanjung Pinang melalui Yayasan Harvest dan sudah pulang tadi malam dari Timean dan di Aceh. Ya, saya memang terbeban dengan suku laut yang ada di Tanjung Pinang. Dari situ, dari apa yang di belakang kita, apa yang dialami oleh Naaman, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi ketidakmustahilan itu bukan dari cara kita, tapi cara Tuhan. Mungkin kita lihat itu hijau, tapi rupanya di tempat yang tidak disangka-sangka itu Tuhan berikan. Ketika Elia juga di Sungai Kerit, ya, waktu Allah datang, wah, dalam keadaan gemuruh, wah ini Allah nih datang. Enggak. Kemudian dalam keadaan ini Allah datang. Enggak. Tapi dalam angin sepoi-sepoi, di situ Allah datang. Kita nggak bisa mengatur cara Tuhan. Pendeta sehebat apapun. Tapi yang kita bisa, jalankan aja firman Tuhan. Lakukan saja firman Tuhan. Ya, seperti Naaman akhirnya mengalami, dia dengar cuma dari orang kecil, gadis kecil, seorang ya apa sih ya pembantu lah ya ART di situ, ART bagi istrinya. Tapi hebatnya Naaman mau dengar. Tapi kalau orang lagi sakit, apapun disuruh pasti mau ya, suruh ke sana ya. Seperti jemaat saya di NTT. Kalau mau sembuh, wah itu lewati apa itu namanya sungai apa Korobono itu tebing tinggi, tapi karena ada pendoa di sana, pendoa sih maksudnya orang pintar. Saya bilang Tuhan nggak nyuruh susah kok, Tuhan hanya nyuruh masuk kamar, tutup pintu kamarmu dan berdoalah di sana. Ya, kadang Tuhan mengasihi kita yang spektakuler, tapi Tuhan juga izinkan sesuatu dari hal-hal yang kecil. Dengan demikian, maka berlakulah firman Tuhan yang kita dengar, yang Tuhan berikan pada kita, dan itu menjadi kesaksian. Ya, demikian firman Tuhan, firman, bukan karena keadaan. Kalau saat ini ada di antara Bapak Ibu, ya keadaannya seperti nggak mungkin. Nggak mungkin ini Tuhan. Atau kita ingin yang spektakuler. Ya, kita ingin, wah kalau bisa yang datang ke rumah saya ini pengkhotbah besar. Kan gitu. Tahu-tahu ada pengkhotbah yang dari desa, digerakkan Tuhan untuk mendoakan. Ya, kita terima. Karena firman, bukan karena keadaan. Mujizat terjadi karena firman, bukan karena keadaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba sudah selesai menyampaikan hikmat-Mu dalam, luas, tinggi. Engkaulah yang bisa menerjemahkan lewat Roh Kudus. Apa yang menjadi berkat bagi para pendengar, kiranya itu menjadi jawaban doa selama mereka bergumul untuk doa-doa mereka. Hamba cuma alat di tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Ajar kami melakukan walaupun mungkin Tuhan menyuruh kami hal-hal yang sederhana. Tapi lakukan. Maka mujizat itu terjadi. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.